Mereka bertiga akan berlatih berlari sesekali untuk meningkatkan peluang keberhasilan melarikan diri dari penjara. Setelah siap, bagaimana mereka bisa membuka pintu dari dalam sel? Mark punya ide, yaitu mengikat kunci ke tali, lalu memindahkannya dari ujung yang lain dan perlahan mengarahkannya ke lubang kunci. Namun, cara ini jelas tidak berhasil karena kuncinya tidak bisa diputar sama sekali. Charlie menyarankan agar talinya diganti dengan tongkat kayu, tetapi benda sepanjang itu tidak bisa disembunyikan. Mereka bertiga berdiskusi cukup lama tetapi tidak menemukan solusi yang layak. Suatu hari, ketika pria itu sedang bekerja di bengkel, ia tak sengaja melihat seorang narapidana tua sedang memutar roda di tangannya. Ia pun langsung mendapat ide. Ia membuat pintu putar dari kayu dan memasang kunci di sana. Kemudian, ia hanya perlu menjulurkannya keluar jendela dan menyesuaikannya dengan lubang kunci. Namun, setelah memutarnya cukup lama, ia menyadari bahwa kuncinya tidak pas. Ia hanya bisa mengambilnya kembali dan memodifikasinya dengan kikir. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, pria itu berhasil membuka pintu sel dari dalam. Ia sangat gembira, tetapi saat itu, penjaga penjara yang bertugas berpatroli datang. Jika ia ketahuan, ia tidak akan punya jalan keluar. Ia hendak mencabut kuncinya, tetapi tak sengaja menjatuhkannya ke tanah. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Melihat langkah kaki sipir penjara yang semakin dekat, pria itu tiba-tiba teringat bahwa ia masih punya permen karet. Ia segera memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya cepat-cepat, lalu menempelkannya pada tongkat kayu. Ia ingin memanfaatkan lengketnya permen karet itu untuk mengambil kuncinya kembali. Akhirnya ia menempelkannya, ketika ia menariknya ke dalam, ia tak sengaja menjatuhkannya ke tanah karena terlalu cemas. Ia hanya bisa mencoba lagi, namun, karena tongkat kayu itu relatif pendek, pria itu kesulitan mengoperasikannya. Ia mencoba beberapa kali, tetapi entah kuncinya jatuh ke tanah atau permen karetnya terlepas. Akhirnya, setelah usahanya yang tak henti-hentinya, ia berhasil mengambil kunci itu. Ia tidak berani membuat kesalahan saat mengambilnya kembali, dan semua gerakannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Setelah berhasil mendapatkan kuncinya, ia segera berbaring di tempat tidur, terengah-engah, dan tidak dapat menenangkan suasana hatinya yang gelisah untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, ia menyampaikan kabar baik itu kepada rekan-rekannya. Mereka sangat gembira dan memutuskan untuk memeriksa lokasi hari ini untuk mengetahui rute pelarian. Narapidana tua itu juga berjanji akan membantu mereka. Meskipun ia berpikir ketiganya tidak akan bisa melarikan diri, ia melakukannya hanya untuk melindungi narapidana lain, karena jika mereka gagal, semua orang akan menderita. Malam harinya, pria itu pertama-tama membuat sebuah boneka dan meletakkannya di tempat tidur. Ketika sipir memainkan musik harian, ia diam-diam membuka pintu sel. Pada saat itu, Mark juga keluar, lalu ia segera menggunakan kunci buatannya sendiri untuk membuka pintu berikutnya. Agar tidak menimbulkan suara, mereka memilih untuk berjalan tanpa alas kaki. Tak lama kemudian, keduanya turun ke bawah, di mana terdapat pintu besi. Pria itu segera mengeluarkan kunci dan mencoba, tetapi ternyata bukan yang ini. Ia hanya bisa mengeluarkan kunci berikutnya dan terus mencoba. Dalam suasana yang tegang seperti itu, ia tak kuasa menahan keringat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia menemukan kunci yang tepat,